Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ini adalah episode ke-2059. I'm your host, Popo Kosen, dan seperti biasa selama 1 jam ke depan gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu yang gue pilih sendiri. Dan kalau kamu nonton ini di YouTube, gak nyampe 1 jam karena lagunya gak gue puter ya, gue cuma tulis di description aja. Kalau kamu pengen denger lengkap sama lagunya, ya sesuai dengan judul acaranya Popo on the Radio, dengerin di radio. Oke. Anyway, it's a great day today. Akhirnya 8 besar Liga Champions udah komplit ya. Setelah tadi malam pertandingan Liga Champions selesai, yang belum main, jadi akhirnya dipastikan ada 8 tim. Nah, 8 tim itu siapa aja nanti kita akan bahas. Kita mulai dulu sekarang Popo on the Radio-nya dengan lagu pertama dari Crash Adams with California Girl. Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan gue tuh kalau nyari berita kan cenderung nyarinya di berita internasional ya. Jadi jarang-jarang ada berita Indonesia yang masuk ke berita internasional. Nah, hari ini gue akan bahas nih salah satu berita Indonesia yang masuk ke berita internasional. Dan itu adalah tentang sekolah di Kupang, di NTT. Dimana saat ini sekarang ada pilot project dimana anak kelas 12 SMA di 10 SMA di Kupang itu memulai proses belajar mengajarnya atau masuk sekolahnya itu jam 5.30 pagi, jam 5:30 pagi. Dan ini tentu aja membuat banyak orang tua murid yang marah karena rata-rata perjalanan ke sekolah di sana kan masih jauh ya. Jadi kayak pada harus jalan jam 5 pagi gitu baru nggak telat. Karena biasanya kan standarnya, apalagi kalau di zaman gue dulu kan masuknya jam 7 ya. Misalnya ada pelajaran tambahan pun gara-gara mau ujian atau apa, jadinya jam 6:30 gitu, cuma nambah setengah jam. Nah, lebih awal setengah jam. Nah, ini pada protes. Dan terutama para ibunya pada protes, para orang tuanya pada protes karena takut masalah keamanannya sih. Kalau mereka berangkat sendiri masih pagi-pagi buta gitu kan. Terus nanti kalau kenapa-kenapa di jalan, apakah sekolahnya mau tanggung jawab? Nah, menurut gue ini menarik ya, karena ini masuk ke berita internasional loh, masuk ke koran Inggris The Guardian loh. Jadi ya udah, gue mau cerita itu aja. Menurut lu gimana? 5:30 kepagian nggak? Menurut gue kepagian sih 5:30. But now, kita balik ke lagu ada Terbaik dari Firza. Enjoy. Akhirnya setelah beberapa bulan ada rumor, ada banyak spekulasi, akhirnya OpenAI mengumumkan GPT-4. Nah, ini adalah versi updatednya dari ChatGPT, dan GPT-4 ini katanya lebih kreatif dan lebih bisa diajak kolaborasi sama sebelumnya dan bisa memecahkan problem-problem yang sulit dengan akurasi yang lebih hebat. Bahkan ini juga lo nggak cuma bisa chatting sama dia, tapi juga bisa ngirim gambar ke dia. Nah, walaupun OpenAI juga memberikan peringatan bahwa ada beberapa problem di ChatGPT yang masih ada di GPT-4 ini. Antara lain bisa make up information atau halusinasi, dan juga bisa kadang-kadang mengenerate atau membuat kata-kata yang menyakitkan atau kata-kata yang violent gitu atau kasar gitu. Nah, katanya nanti GPT-4 ini akan dipakai di Duolingo, di Stripe, di Khan Academy, pokoknya di tempat-tempat lain untuk bisa mulai dipakai. Nah, menurut gue yang layak ditunggu adalah Apple ya, karena gue yakin nanti suatu waktu Siri-nya Apple ini sama Apple bakal dibikin sejago ChatGPT atau lebih jago dari itu deh. Cuma problemnya nggak tahu kapan, karena Apple perfeksionis ya. Kalau belum perfect mereka nggak mau rilis. Cuma keren sih kayaknya kalau Siri bisa lebih jago dari ChatGPT. But now, kita balik ke lagu. Ada Break Up with the Guy, Virginia to Vegas di Popo on the Radio. Followers, saat ini udah banyak anak muda yang kena diabetes ya, nggak cuma menyerang orang-orang tua aja. Nah, jadi mendingan lu cegah dari sekarang, dan cara yang paling gampang menurut gue adalah mengurangi asupan gula lu, atau kalau lu suka minum manis ya lu ganti gulanya dengan gula tes, gula 0 kalori yang tidak membuat diabetes. Dan kamu bisa beli gula tes di radio yang nayangin Popo on the Radio, maupun online juga bisa kamu beli. Oke? And now, kita balik ke lagu. Ada Jalan Pulang dari Yura Yunita. Enjoy. Welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan akhirnya The Last of Us Season 1 udah selesai ya. Gue akan mereview itu di Off The Record minggu ini. Dan ini akan ngebahas tentang sesuatu di The Last of Us yang
Well, I guess spoiler apa enggak tergantung dari seberapa sensitif lo ya. Jadi gue mau ngingetin sekarang, mungkin ini di-consider sebagai spoiler. Nah, jadi di The Last of Us episode terakhir itu ada adegan di mana Joel dan Ellie ini akhirnya bertemu dengan sekelompok jerapah. Nah, terus si Ellie-nya ini ngasih makan ke jerapahnya. Dan gue waktu nonton, gue cukup yakin kalau ini jerapahnya tuh kayaknya CGI deh. Harusnya sih CGI. Tapi ternyata, enggak men. Ternyata jerapahnya ini adalah jerapah beneran dari Calgary Zoo. Dan ada satu yang dipilih, yaitu si Nabo. Jerapah jantan berusia 13 tahun, yang paling tinggi. Dan jadi si Ellie itu beneran ngasih makan ke jerapahnya ini. Dan mereka syutingnya juga di kebun binatangnya. Dan kalau lo main gamenya The Last of Us, adegan di mana mereka ketemu sama jerapah itu adalah salah satu adegan yang paling ikonik sih di The Last of Us yang pertama. Salah satu adegan favorit gue juga. Dan akhirnya keren aja menurut gue kalau ternyata mereka pakai hewan beneran, nggak pakai CGI. Gue udah cukup yakin ini CGI deh. Ini kayaknya kelihatan komputer deh gitu. Tapi kayaknya gue yang salah ternyata. Ya udah, gue mau cerita itu aja. Sekarang kita balik ke lagu. Ada Alive dari Griffin. Enjoy. Ya, welcome back di Pop on the Radio, Madly Inspiring. Dan ini masih rada nyambung-nyambung dikit sama The Last of Us ya, yaitu Neil Druckmann. Neil Druckmann ini adalah bosnya Naughty Dog. Akhirnya mengkonfirmasi kalau saat ini Naughty Dog, game studio yang bikin The Last of Us, bikin Uncharted, bikin Crash Bandicoot, itu akhirnya mengkonfirmasi kalau Naughty Dog sekarang udah masuk untuk project game selanjutnya. Tetapi dia nggak mengkonfirmasi apakah ini The Last of Us Part 3 atau bukan. Cuma dia mengakui kalau memang banyak banget fans yang minta The Last of Us Part 3. Tapi kita sekarang ada new project yang kita lagi bikin ini. Decisionnya udah dibikin, tetapi gue nggak bisa ngomong ini apa. Dan jadi dia nggak bisa mengkonfirmasi atau nggak bisa menyangkal kalau game barunya Naughty Dog ini adalah The Last of Us Part 3. Memang rumornya macam-macam sih. Ada yang bilang The Last of Us Part 3, ada yang bilang ini Uncharted, tapi yang jadi tokoh utama bukan si Nathan Drake, tapi anak perempuannya dia. Ada juga yang bilang kalau new IP, jadi ya kita tunggu aja sih. Probably tahun depan ya, baru bisa diumumin sama mereka biasanya. Atau mungkin akhir tahun ini. Ya kalau menurut gue, kayaknya nggak The Last of Us sih. But I don't know, kalau ternyata The Last of Us sukses banget, but menurut gue nggak The Last of Us sih. Cuman gue nggak tahu. Maybe Uncharted. But kita balik ke lagu aja sekarang. Ada interaksi dari Tulus. Enjoy. Followers, sejak beberapa tahun yang lalu gue itu udah nggak pakai gula putih ya, gula pasir. Gue sekarang pakainya gula tes, gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes. Karena gue ada turunan diabetes dan gue nggak pengen kena diabetes. Dan hasilnya oke, tiap kali gue tes darah selalu gula puasa gue di bawah 100. Jadi kalau lo sama kayak gue, ganti aja gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang tidak bikin diabetes. Kamu bisa beli di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun online. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan akhirnya NASA ini kan punya misi untuk pergi ke bulan lagi kan, namanya Mission Artemis ya, Artemis program. Nah, NASA baru aja mengumumkan baju spacesuitnya mereka yang baru yang nanti akan dipakai para astronot untuk pergi ke bulan. Dibikin oleh Axiom Space. Dan suitnya yang baru ini katanya lebih bisa membuat bergerak lebih nyaman buat para astronot yang pakai itu. Tetapi waktu gue lihat pertama kali, yang paling kelihatan beda adalah warnanya, men. Jadi selama ini kalau kita ngebayangin baju astronot gitu kan, itu kan selalu warna putih kan. Karena yang mendarat ke bulan itu kan pakai warna putih, gede gini, bulat gitu kan. Nah, ternyata di baju astronot yang baru nanti yang akan dipakai NASA ini, warnanya hitam, men. Kayak dark gray gitu. Dan setelah gue baca, ternyata itu cuma keperluan untuk presentasi aja sih. Jadi yang aslinya tetap harus warnanya putih, tapi memang waktu presentasi dikasih warna dark gray gitu, gelap cenderung hitam, biar lebih kelihatan detail-detailnya. Nah, tapi nanti pada kenyataannya warnanya tetap putih. Soalnya untuk ini ya, biar memantulkan panas, biar nggak menyerap panas. Soalnya kan panas ya di situ. Gue nggak tahu sih, gue nggak pernah ke situ. Tapi intinya gara-gara thermal reason lah, ya. Makanya warnanya tetap putih. Oke, ya udah, kita tunggu aja nanti, karena nanti Project Artemis ini yang keren adalah semua astronotnya katanya bakal wanita. Jadi akan jadi ada perempuan pertama nih
yang menginjak kaki di bulan. But kita balik ke lagu sekarang, ada DNA dari Craig David and Galantis. Enjoy. Oke, followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Thank you banget buat yang udah ngedengerin. Jangan lupa sosial media kita ada di facebook.com/popotr, Twitter dan Instagram di @popoonradio, and nomor WhatsApp di 0877 1616 1313. And subscribe juga ke YouTube Popo on the Radio. Jangan lupa supaya membantu kita banget ya. Share sama teman-teman kamu juga. Like juga video ini. Pokoknya please help us. Oke? Kalau nggak mau nggak apa-apa. Tapi ngebantu banget kalau bisa. Oke? Ya udah. Jangan lupa jaga kesehatan, minum air yang banyak. Lagu terakhir ada One of Us dari Ava Max. Di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.